Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Nabil Arliansyah dengan NIM L021 201027 dari kelas Ekologi Perairan Tropis B, Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan ekosistem terumbu karang. Jika dilihat dari pengertiannya, karang dan terumbu karang memiliki pengertian yang berbeda. Karang merupakan hewan dari ordo Scleractinia yang mampu mensekresi CaCO3. Hewan karang tunggal disebut sebagai polip. Sedangkan terumbu karang merupakan tumpukan endapan yang sangat masif, dihasilkan dari kalsium karbonat yang diproduksi oleh filum Cnidaria, kelas Anthozoa ordo Madreporaria, dengan adanya penambahan dari alga berkapur dan organisme lain yang menghasilkan kalsium karbonat. Dengan demikian didapatkan ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem di dasar laut tropis yang dibangun oleh biota penghasil kapur atau CaCO3, khususnya jenis-jenis karang-karang batu atau alga berkapur, bersama-sama dengan biota hidup di dasar lainnya seperti moluska, krustasea, echinodermata, porifera, ikan karang dan beberapa jenis plankton dan nekton. Ekosistem terumbu karang termasuk ke dalam ekosistem yang dinamis dengan kekayaan biodiversitas serta produktivitas yang tinggi karena menjadi tempat untuk mencari makan dan berlindung berbagai organisme laut. Ekosistem terumbu karang juga termasuk ekosistem yang kompleks dengan dihuni oleh beberapa kehidupan di dalamnya seperti kehidupan moluska, echinodermata, krustasea dan beberapa ikan karang. Berdasarkan pengelompokannya, karang dibagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai karang hermatipik dan karang ahermatipik. Karang hermatipik merupakan karang yang dapat membentuk terumbu, bersimbiosis dengan alga, dan hanya ditemukan pada daerah tropis. Sedangkan karang ahermatipik merupakan karang yang tidak dapat membentuk terumbu, tidak bersimbiosis dengan alga, dan dapat ditemukan di seluruh perairan dunia. Sedangkan berdasarkan tipe dan bentuk pertumbuhannya, karang dibagi menjadi tiga, yaitu terumbu karang tepi, terumbu karang penghalang, dan terumbu karang cincin. Terumbu karang tepi atau yang biasa kita kenal sebagai fringing reef merupakan terumbu karang yang dapat ditemukan di sepanjang pantai hingga pada kedalaman 40 meter. Terumbu pantai ini tumbuh subur di daerah yang cukup ombak. Pertumbuhannya mengarah ke atas secara vertikal dan juga ke arah laut lepas secara horizontal, serta dapat ditemukan di seluruh perairan Indonesia. Yang kedua yaitu terumbu karang penghalang atau barrier reef. Terumbu karang barrier ini tumbuh dan berkembang berpisah jauh dari daratan. Karang ini dipisahkan oleh laguna dengan kedalaman mencapai 40 meter sampai puluhan kilometer. Tipe karang ini mampu meredam energi yang dibawa oleh gelombang yang datang dari laut lepas. Yang ketiga yaitu terumbu karang cincin atau yang kita kenal sebagai atol. Terumbu karang atol merupakan karang yang mempunyai bentuk melingkar seperti cincin yang bisa ditemukan dari perairan dalam dan terletak jauh dari daratan. Terumbu karang ini tidak dapat berkembang lagi karena jauh dari daratan dan sangat dalam. Terumbu karang ini tumbuh di tepi pulau-pulau vulkanik dan kemudian membentuk lingkaran yang mengelilingi pulau. Selanjutnya, reproduksi dari terumbu karang. Reproduksi terumbu karang sendiri terbagi menjadi dua, yaitu secara seksual dan secara aseksual. Reproduksi terumbu karang secara seksual dimulai dengan pembentukan klon gamet sampai membentuk gamet masak. Gamet yang masak kemudian akan dilepaskan dalam bentuk planula. Planula yang telah dilepaskan akan berenang bebas dalam perairan dan bila larva planula tersebut telah mendapatkan tempat yang cocok, maka ia akan menetap di dasar dan berkembang untuk menjadi koloni yang baru. Sedangkan reproduksi secara aseksual ini dimulai dengan membentuk tunas. Tunas baru biasanya tumbuh di permukaan bagian bawah atau pada bagian pinggir. Tunas baru ini akan melekat sampai ukuran tertentu, kemudian akan melepaskan diri dan tumbuh menjadi individu baru. Kemudian fungsi-fungsi dari terumbu karang. Ekosistem terumbu karang termasuk sebagai ekosistem laut yang paling penting karena menjadi sumber kehidupan bagi biota laut. Fungsi terumbu karang sebagai tempat memijah, daerah asuhan biota laut, dan sebagai sumber plasma nutfah. Selain itu, terumbu karang juga memiliki fungsi sebagai tempat rekreasi atau wisata bahari, sebagai sumber sedimen pantai, melindungi pantai dari ancaman abrasi, sebagai produksi atau sumber bahan pangan dan ornamental,
dan nilai konservasi sebagai pendukung proses ekologis dan penyangga kehidupan pesisir. Kemudian ada beberapa faktor yang membatasi pertumbuhan terumbu karang. Yang pertama, suhu. Terumbu karang dapat tumbuh baik atau optimal pada perairan dengan suhu yang berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Terumbu karang yang hidup pada perairan dengan suhu 18 derajat Celcius akan menghambat pertumbuhan karang hingga menyebabkan kematian. Sedangkan terumbu karang yang hidup pada perairan 35 derajat Celcius ke atas akan menyebabkan proses bleaching atau pemutihan pada karang. Yang kedua adalah cahaya matahari. Cahaya matahari ini mempengaruhi proses fotosintesa terhadap alga yang bersimbiosis dengan terumbu karang. Alga memberikan 90% energi terhadap kehidupan karang, sehingga apabila tidak melakukan proses fotosintetis, maka terumbu karang tidak mendapatkan energi. Yang ketiga yaitu kekeruhan air. Kekeruhan air berpengaruh terhadap terhambatnya intensitas cahaya yang masuk ke dalam air yang digunakan oleh zooxanthella dalam berfotosintetis. Yang keempat yaitu pergerakan massa air. Pergerakan massa air ini berfungsi dalam transportasi zat hara, larva, dan sedimen. Dan yang kelima yaitu salinitas. Terumbu karang tumbuh optimal pada perairan dengan salinitas yang berkisar antara 30 hingga 33%. Selanjutnya, bagaimana dengan kondisi terumbu karang di negara kita, yaitu negara Indonesia? Berdasarkan data dari Pusat Penelitian Oceanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018, dari total 1067 site terumbu karang yang ada di Indonesia, hanya berkisar 6,6% terumbu karang yang berkategori sangat baik. Kita bisa lihat ada 36,2% terumbu karang yang berkategori jelek, 34,3% terumbu karang berkategori cukup, dan 23% terumbu karang yang berkategori baik. Di Indonesia sendiri, kita dapat menemukan terumbu karang dari Sabang hingga utara Jayapura. Indonesia merupakan tempat yang paling optimal untuk terumbu karang dapat tumbuh karena merupakan daerah tropis. Jumlah karang yang ditemukan di Indonesia ada 83 genera dengan total jenis 569. Jumlah ini mewakili sekitar 76% genera dan 60% jenis karang yang ada di dunia. Mengapa karang-karang tersebut dapat dikategorikan sebagai jelek atau hampir mati? Pada karang ada yang disebut sebagai dengan coral bleaching. Coral bleaching merupakan proses pemutihan yang terjadi pada karang ketika polip karang mengeluarkan ganggang atau zooxanthella yang hidup di dalam jaringan mereka, yang diikuti dengan memudarnya seluruh karang menjadi putih. Proses ini merupakan proses stres yang terjadi pada karang. Adapun beberapa penyebab yang dapat menyebabkan karang menjadi bleaching ialah yang pertama dapat disebabkan oleh faktor biologis, faktor fisik, ataupun aktivitas manusia secara langsung dan tidak langsung. Ada beberapa aktivitas seperti pemanasan global yang menyebabkan permukaan suhu air laut meningkat dan menyebabkan coral bleaching pada karang. Yang kedua, ada pengeboman bom ikan atau penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan yang dilakukan oleh para nelayan yang berdampak pada rusaknya terumbu karang, seperti penggunaan bom dan penggunaan sianida dalam penangkapan ikan. Dan yang ketiga yaitu reklamasi atau pemanfaatan lahan yang berakibat pada pencemaran air yang menyebabkan terumbu karang di sekitarnya mengalami kematian. Kesimpulannya, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, maka kebutuhan akan hasil laut dan pemanfaatan lahan pesisir akan meningkat, dan hal ini akan mengancam ekosistem pesisir termasuk terumbu karang. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ekosistem terumbu karang perlu ditingkatkan sehingga masyarakat dapat berperan aktif secara langsung dalam menjaga kondisi terumbu karang. Sekian presentasi singkat saya terkait dengan ekosistem terumbu karang. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.